wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita masih sempat hadir secara daring. Dosen kedua dari dosen pertama kemarin Pak Dr. Rustam Effendi kembali mereview, mengingatkan kita lagi target dari mata kuliah saya. Sebagaimana kemarin saya sudah jelaskan bahwa kemarin kita sudah masuk pada perkembangan sedikit terkait apa sih sebenarnya itu pendidikan era 4.0. Nanti kita akan masuk ini sedikit ini yang poin. Jadi ada empat alur utama yang kita akan masuk. Yang pertama pendidikan era 4.0, yang kedua bagaimana sih perkembangan pendidik dan siswa atau tenaga pendidik dan siswa di SD, SMP, SMA sederajat. Berikutnya need analysis. Need analysis ini akan mengcover kurikulum, silabus, lesson plan, dan berikut target belajar dan kebutuhan dari belajarnya. Berikutnya yang terakhir bagaimana kebutuhan dari masing-masing kurikulum berdasarkan tingkat levelnya yang saya sebutkan di atas, SD, SMP, SMA, dan sederajat SMK. Nanti kita membuat sebuah pembelajaran berbasis e-learning yang dimulai dengan bagaimana kita buat kelas, membuat kelasnya itu di dalam satu sistem juga berdasar daring, di LMS, di Learning Management System. Ada banyak pilihan Bu ya, ada Schoology, ada Edmodo, ada Google Classroom. Nanti kita sharing sama-sama ini. Berikutnya bagaimana pada proses pembelajarannya. Jadi ada banyak misalkan bagaimana video conference, ada banyak video conference, minimal kita sudah paham bagaimana buat sebagai host di situ. Jadi nanti kita setelah nanti ada materi, kita coba nanti undang saya dan teman-teman semua dalam proses. Jadi itu terapannya. Berikutnya juga via video tutorial yang nanti kita linkkan dengan YouTube Bapak Ibu, dan nanti kita share sama-sama seperti yang kemarin di share kemarin Pak Zainal. Berikutnya bagaimana kita membuat tutorial habis baca 41. Bagaimana sih dengan menggunakan ANATV 4, berikutnya menggunakan ZipGrade. Itu ZipGrade kemarin gambarannya ketika kita mungkin untuk siswa, mungkin ini satu alternatif untuk pada sekolah menerapkan ZipGrade ujian berbasis komputer. Dan nanti pemeriksaannya kita hanya pakai Android atau HP yang Bapak Ibu sudah install. Berikutnya bisa juga dengan menggunakan Google Form. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah biasa mungkin mengisi Google Form, namun kemudian nanti kita akan sama-sama kembali flashback, sharing bersama tentang bagaimana sih kita melakukan evaluasi dengan menggunakan Google Form dari masing-masing email Gmail yang Bapak Ibu miliki. Dan terakhir dengan menggunakan Flickr. Kalau Flickr itu saya lupa, coba mungkin ada yang sudah pernah dengar. Bisa sih, tapi kalau bertanya disebut nama apa? Kalau Flickr saya cari dulu Bu ya. Kayaknya ada.
pernah saya punya itu. Ini model flicker. Jadi ada model flicker seperti ini. Saja dosen tidak mau. Yang pernah mungkin ini nanti bisa ketika mudah-mudahan cepat ini pandemi berakhir, ini bisa menjadi kuis ataukah ujian terakhir kepada anak-anak. Jadi ini menarik karena misalkan anak-anak ada ujian ini pilihan A, B, C, mencari pilihan ganda, anak-anak tinggal angkat seperti ini. Jawabannya misalkan pertanyaan A, siapakah nama Presiden Republik Indonesia yang pertama? A, ini, B, ini, C, ini. Jadi anak-anak tinggal diarahkan, oh kalau A modelnya begini, kalau B, tidak ada hurufnya masing-masing di pinggir-pinggir ini. Jadi anak-anak tinggal angkat, kita tinggal sensor dari depan seperti ini, dan itu jawaban anak-anak langsung ada tertera di layar kalau kita pakai monitor. Jadi biasa langsung senyum-senyum sendiri dan riuh, dan pokoknya insya Allah akan membuat anak-anak lebih termotivasi lagi untuk belajar, apalagi kalau misalkan di jam-jam terakhir sudah duhur, kadang cakar duhannya naik. Jadi kalau kita pakaikan simulasi seperti ini, mungkin untuk evaluasi atau penguatan materi mungkin lebih cocok lagi. Baik, itu mungkin target kita. Mungkin kalaupun nanti ke depannya ada pengembangan di pengalaman Bapak dan Ibu, itu sangat diharapkan untuk memperkaya target dari alur perkuliahan kita berapa kali ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu, pertemuan ini saya coba kaji ke need analisis, bagaimana tadi alur yang saya sudah jelaskan. Jadi need analisis ini dari kata analisa. Jadi kalau ini bahasa Inggris, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan analisa kebutuhan. Jadi dari analisa kebutuhan ini sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya examine what the learner know already and what they need to do. Kalau bahasa Indonesianya kita ingin mengukur apa yang kira-kira bagaimana perkembangan pengetahuan anak-anak saat ini dengan apa yang ingin ditahu ke depannya. Itu kira-kira gambarannya. Jadi ada 3 komponen di sini. Komponen pertama adalah needs, komponen kedua adalah lacks, komponen ketiga adalah wants. Jadi 1 itu kebutuhannya, berikutnya itu kekurangannya, yang berikutnya adalah keinginannya. Jadi inilah kalau kita di sebelah ini ada need, want, lack, itulah yang menjadi kira-kira bahan baku kita untuk mendapatkan informasi kebutuhan belajarnya anak-anak. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang kita mau tahu di needs? Di needs itu contohnya misalkan dalam konteks bahasa, misalkan di konteks bahasa kurang lebih prodi bahasa Indonesia dan kurang lebih sama dengan mata pelajaran lainnya. What is necessary in the learner's use of language? Jadi kira-kira apa sih pentingnya mereka menggunakan bahasa? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti yang kita berikan nanti kepada siswa, baik berupa angket, wawancara yang mempertanyakan kira-kira apa sih pentingnya itu bahasa. Nah, sehingga mungkin ada contohnya, misalkan do the learner have to write answer to exam question? Apakah artinya itu pembelajar itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian. Jadi itu intinya, bahwa needs itu kita ingin mengetahui pentingnya bahasa kepada pembelajar. Komponen kedua adalah lacks. Jadi apa kekurangan dari siswa kita. Komponen ketiga adalah what do the learner wish to learn? Apa yang kira-kira dia inginkan untuk belajar. Jadi misalkan biasa kalau kita wawancarai atau menulis angket susun, kira-kira misalnya bahasa Indonesia itu yang model bagaimananya dia suka. Oh, saya suka Pak bahasa Indonesia yang ada tentang cerita begininya, ada gambarnya, ada bagaimananya. Nah, dari informasi itu kita susunlah materi yang pada hakikatnya harapan kita bisa nanti merubah perilaku dan gaya belajar dari masing-masing anak-anak.
Berikutnya work together. Jadi ini biasanya yang tadi rangkumannya needs, why are you learning English? Like-nya, what do you want to do with your English? Kalau want itu, how will you learn and use English in the future? Inilah 3 tadi ini yang menjadi landasan kita untuk kemudian bisa memperkuat statement kita dalam menyusun need analysis. Sekarang situational needs dengan language needs. Dalam situational needs ini yang kita ini menurut buku Brindley tahun 1984. Jadi situational di sini dalam konteks fiskal. Nanti ini ya kalau dibawa ke sekolah Ibu Fitri pasti pusing. Oke, nah, sedikit tinggi, mungkin sebaliknya juga. Mungkin Ibu Fitri kalau dibawa ke sekolahnya Pak Zainal yang level SMA, mungkin pasti bingung juga. Sehingga setiap level itu berdasarkan dari situational dan language needs-nya. Berikut objective needs dengan subjective needs. Yang mana objektif? Jadi kalau objektif needs itu adalah language proficiency skill levelnya yang saya bahasakan tadi barusan. Itu biasanya kita dapatkan dari questionnaire, angket, personal interview, atau kita wawancari langsung anak-anak. Biasanya caranya biasa data-data seperti ini kita lakukan di akhir semester biasa sebelum libur. Nah, untuk kemudian menjadi data kita pembanding untuk data di akhir pertemuan pada saat akhir semester mungkin seperti itu. Baru setelah itu kita evaluasi dan kita lakukanlah pengambilan data seperti ini. Untuk subjektif itu yang kita ingin adalah wants, desire, dan expectation. Itu biasanya kita pakai juga questionnaire dengan interview untuk pengambilan datanya. Berikut ada linguistic content dan ada learning processes. Untuk linguistic content dalam ilmu bahasa yang kita ingin tahu dari anak-anak itu adalah grammatical structure-nya. Yang berikutnya fonimnya, morfemnya, dan utterance-nya. Jadi itu anak-anak agak bosan kalau misalkan kita belajar tensis. Kalau baru misalnya masuk gurunya di kelas langsung dikasihkan subjek simple present tense, present future, pasti bosan anak-anak. Sehingga sekarang berdasarkan pembelajaran bahasa berdasarkan teks. Ada teks naratif, ada teks deskriptif, ada teks procedure dan seterusnya. Berikutnya ada learning process. Ini learning process dalam konteks afektifnya. Afektif domainnya yang meliputi bagaimana kira-kira bisa menyentuh motivation dengan self instingnya seperti itu. Berikutnya ini model question of focusing on needs. Nanti saya coba saya kasihkan tampilan bahasa Inggris supaya kurang lebih secara tidak langsung belajar juga Bapak Ibu. Mau tidak mau kalau S2 harus juga kuasai bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Ini contoh untuk
deciding kind of information choosing instrument. Jadi tadi saya kembali kita itu ada 3. Yang pertama luck-nya, yang berikutnya needs-nya, yang berikutnya adalah want-nya. Kalaupun tadi ada beberapa tadi dari situational analysis dengan ada language analysis itu bagian dari needs, want, dan luck-nya. Namun kemudian dengan want-nya. Dari luck di sini adalah information about the student writing skill. Misalkan yang kita mau tahu atau kembangkan bahan ajar untuk menulis, misalkan menulis. Jadi mungkin ada pelajaran bahasa Indonesia menulis, karena kalau saya baca-baca sampai tadi malam untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sudah terbagi 4 Bu ya, Bapak Ibu, 4 skill ya. Ada menulis, ada mendengarkan, ada berbicara, dan ada membaca kalau saya tidak salah. Kalau kita kasih tes menyimak kalau dia pada konteks menyimak, dan atau kita kasih tes membaca pada konteks reading atau pemahaman membaca. Dari hasil nanti adalah what the student need to learn. Kita ingin mengetahui informasi apa yang kira-kira anak-anak ingin pelajari. Misal, saya yang mau saya pelajari itu adalah tentang corona, mungkin lagi tren sekarang. Ataukah saya mau pelajari, saya suka pelajari tentang discovery, misalnya penemuan-penemuan. Ataukah misalnya saya suka pelajari tentang sejarah, ataukah tentang ozon dan lain sebagainya. Data-data itu nanti kita ambil itu dari observasi, kita lakukan observasi, kita observasi itu pada konteks kurikulumnya, apakah memang sudah sesuai di situ berdasarkan jenis teksnya. Karena saya lihat kalau di kita berdasarkan jenis teks, berikut kita lakukan pengambilan data pada kuesionernya. Jadi kuesionernya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah want. Kita ingin want ini adalah information about how they will learn. Jadi bagaimana mereka belajar. Jadi dia misalkan dia suka belajar, ada anak-anak lebih tertarik belajar dengan gambar-gambarnya banyak, dengan menggunakan media-media baik dari misalnya media langsung dari YouTube. Anak-anak mungkin lebih suka, karena kalau kita harus mengambil pertimbangan gaya belajar dari siswa. Gaya belajar itu kalau saya tidak salah sampai teori itu ada anak-anak lebih condong, lebih enak katanya dia rasa belajar dengan menggunakan visual, gambar. Ada juga dengan menggunakan mendengarkan. Dia bilang, lebih suka Pak, malas Pak membaca, tapi saya lebih suka kalau menceritakan ke orang. Jadi seperti itu. Ada jadi bilang, saya lebih suka dengan teks. Setelahnya dia lebih suka kerja-kerja latihan dan sebagainya. Sehingga informasi ini kita dapatkan dari hasil interview dan ataukah dari kuesioner. Nanti kita rangkumkan, baru kita susunlah materi berdasarkan analisa kebutuhan dari masing-masing pembelajar. Dari tadi setelah kita pilih-pilih, seperti inilah model finding yang kita akan temukan. Teks dari hasil tes nanti. Mungkin dari hasil tes, karena mungkin sebelumnya ini luck, mungkin kita kasihkan tes luck-nya. Dari hasil tes di sini kita temukan mungkin student a lack of punctuation. Anak-anak itu masih kurang di dalam menggunakan tanda baca.
Mungkin di situ hasil analisa kita, sehingga itu menjadi kedepannya menjadi masukan kita untuk menyusun materi-materi yang kira-kira tidak membuat anak-anak bosan, tidak membuat anak-anak malas, namun kemudian membuat anak-anak lebih tertarik mungkin melihat dari source sumber yang diberikan atau gambar-gambar dan sebagainya. Berikutnya ada mungkin kita dapatkan student a lot of vocabulary, kurang sekali kosakata ilmiahnya anak-anak kalau menulis bahasa Indonesia. Dan tadinya mungkin di situ disuruh tulislah tentang topik tentang pandemik corona dan sebagainya. Ataukah bagaimana pengalaman Anda terhadap pembelajaran online ataukah belajar di rumah ketimbang belajar di mungkin anak-anak masih banyak menggunakan bahasa-bahasa santai, tidak pada bahasa formal yang biasa kita pilih-pilih. Ada bahasa dalam bahasa kan ada beberapa, ada 5 kalau saya tidak salah, bahasa tabu, bahasa laku, bahasa ada 5. Saya agak lupa, nanti coba saya lihatkan. Berikutnya dari hasil ini kita juga kumpulkan data dari interview tadi di sini dari needs-nya. Jadi tadi itu dari luck-nya, sekarang dari needs-nya. Needs-nya di sini dari hasil interview yang kita dapatkan. Oh, nyatanya student are eager to learn writing. Memang anak-anak itu lebih condong, lebih suka belajar dalam konteks menulis daripada berbicara, atau sebaliknya. Kasus yang kita dapat dari anak-anak, bahwasanya memang anak-anak, kita tanya dari 4 komponen ini yang mana kita lebih suka, apakah berbicara, menulis, membaca, ataukah menyimak? Lebih suka Pak menulis Pak, karena bisa terbuka wacana, apalagi kalau duduk di rumah tahu berarti itu anak-anak lebih dulu. Dari nanti kita rangkumkan dari berapa persentase dominan dari dalam satu kelas. Berikutnya dari hasil interview juga banyak, mungkin misalnya banyak mayoritas anak-anak mengatakan they want more exercises. Anak-anak lebih ingin banyak latihan ketimbang misalkan dia hanya di rumah di sekolah, misalkan dikasih latihan di sekolah, namun kemudian mungkin kalau di sekolah tidak ada follow up-nya pulang ke rumahnya. Itu kan bisa saja anak-anak bilang ipoji Pak sendiri ada follow up-nya, tetapi itu follow up-nya bukan berupa penugasan yang namun kemudian itu follow up-nya bisa tugasnya, namun kemudian membuat dia lebih enjoy, lebih termotivasi dalam belajar bahasa Indonesia ke depannya atau bahasa secara umumnya. Berikutnya data wants di sini yang kita dapatkan, misalkan student used to learn with coursebook. Jadi siswa di sini menggunakan pembelajaran itu dengan rata-rata dengan menggunakan buku ajar. Mungkin selama ini dikasih ada buku-buku bantuan mungkin dari sekolah. Oh, memang dari pertanyaan di sini information about how they will learn. Anak-anak bilang mungkin saya lebih senang di sini untuk mendapatkan ilmu atau pembelajaran dari buku ajar. Dan terakhir di sini adalah ada pertanyaan di sini bahwa student do not mind using authentic material. Jadi dia tidak bisa berpikir dengan menggunakan materi-materi otentik. Misalkan mungkin semata-mata kita stagnan pada materi buku-buku yang ada, kayak buku-buku ajar di sekolah, namun kemudian tidak ada pengembangan dengan menggunakan channel-channel yang kekinian, misalkan menggunakan YouTube, menggunakan link sosial media dan seterusnya. Nah, itulah tadi beberapa contoh-contoh deciding kind of information choosing instrument. Ini beberapa tadi anunya. Sekarang bagaimana evaluating need analisisnya? Bagaimana kira-kira mengevaluasi dari analisa kebutuhannya sini? Yang pertama dari konteks motivasi. Jadi ada beberapa kita wawancarai, misalkan do you need to learn language to be able to achieve certain specific tasks? Mungkin ada spesifik pertanyaannya yang mengarah kepada bagaimana motivasinya ke depannya.
aim-nya, mungkin tujuannya, misalkan do you want to communicate in written or spoken language both? Jadi apakah dia ingin berkomunikasi lebih condong itu komunikasinya apakah ke written language, misalkan bahasa tulis ataukah bahasa lisannya ataukah kedua-duanya? Berikutnya misalkan functionnya, misalkan what kind of situation will you have to phone in? Tanya situasi yang bagaimana lebih enak dia rasa belajar bahasa. Apakah melalui telepon ataukah melalui forum di kelas ataukah melalui via video conference seperti ini ataukah melalui seminar ataukah melalui di outdoor, mungkin di bawah pohon mungkin begitu ada pembelajaran. Dari sini nanti kita situasinya kita bawa kepada need analisis yang ke depan yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit dari saya ini hasil buku. Nanti saya kirimkan bukunya Bu ya, tentang language curriculum design dari Notion dengan element of language curriculum. Saya hanya rangkumkan dari 2 buku ini terkait bagaimana dari need analysis. Mungkin ada sedikit pertanyaan sebelum saya coba tambahkan beberapa pertanyaannya, beberapa materi pada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan jelas Pak ya, Bu ya. Jelas sekali. Iya. Jadi siapa tahu ada gaya-gaya bahasa saya yang kurang Bu, ditanya Pak. Bilang agak pusing-pusing di sini. Bagus. Silahkan di info saja Pak Bu. Santai saja. Halo Pak Zainal, siap Pak ya? Yang jadwal yang saya kirim? Insyaallah. Pak, mudah tapi saya batasi nih sekarang. Saya bilang, terlambat semua nih. Nanti event selanjutnya baru kita coba buat hanya barang 3 sampai 5 hari. Kalau lebih enteng juga tidak mengeluarkan dana kalau kegiatan seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kita coba masuk ke materi selanjutnya, di mana proses pengembangan bahan ajar. Ini saya dapat beberapa materi-materi dari internet. Saya coba ramu-ramu. Ini ada beberapa jenjang yang saya baca. Ada pengembangan pengajar di SD, SMP, di SMA. Kurang lebih saya baca sama. Yang berlandaskan semua itu tadi dari analisis. Dan kemudian pengembangan bahan ajar itu di setiap jenjang itu berbeda. Jadi kalau misalkan pengembangan bahan ajar di kampus itu sepenuhnya itu kita mengawali dari awal. Kemudian kalau pengembangan ajar di sekolah itu jenjang SD, SMP, SMA itu harus mengikut dari target pencapaian kurikulum yang ada, kurikulum yang dimulai dari SMA, SD, SMA dan SD, SMP dan SMA. Jadi dari ini dari pertimbangan ini, jadi pengembangan mengajar kalau di sekolah itu tidak boleh keluar dari jalur kurikulum yang telah ditetapkan dari pemerintah, dari masing-masing kurikulum yang termaktub di target dan tujuan pembelajaran yang ada di sana. Jadi sebenarnya bahan ajar merupakan itu kemudian apa yang kita lakukan di lapangan itu sesuai dengan analisis kebutuhan dan keinginan dari LAT, mungkin dari WON dengan lead-nya dari masing-masing orang. Mungkin guru-guru mengatakan,
Mungkin ada yang lebih suka naik motor ke Makassar, silakan. Aturan atau instruksi ya sebelumnya diinformasikan. Mungkin ada dan beberapa lagi itu lebih senang naik. No, there's no problem. Yang jelasnya target kita itu adalah sekian harus tiba misalnya ada beberapa yang sebelumnya. Itulah gambarannya bahan ajar yang kita ingin lakukan di sekolah. Berikutnya, kali ini tadi pengertiannya tadi seperangkat materi yang disusun secara sistemik, baik tertulis maupun tidak, tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa lebih enjoy untuk belajar. Muncul lagi pertanyaan, yang mana sih sebenarnya itu bentuk-bentuk bahan ajar, Pak? Oh, ada banyak. Apalagi kalau sekarang mengikuti zaman perkembangan revolusi industri 4.0, sudah serba online, sudah tidak ada batasan untuk membuka apapun yang kita inginkan yang sesuai dengan kenyamanan kita untuk belajar. Contohnya misalkan ada bahan cetak. Bahan cetak itu misalkan ada handout, ada buku, ada modul, ada lembaran kerja siswa, ada brosur, ada pamflet, ada wall chart, mungkin yang kayak di dinding itu. Seperti saya mungkin biasa kalau saya mengajar grammar untuk bahasa Inggris, saya lebih sedang menggunakan itu text-based language assessment. Saya lebih senang menggunakan berdasarkan analisa anak-anak the thinking itu anak-anak lebih banyak menganalisa dengan latihan, lebih banyak kita kasih latihan. Dari latihan itu nanti kita menganalisa satu-satu. Tapi mungkin itu tidak cocok untuk anak SD dan SMP. Mungkin kalau SMA di kelas 3 mungkin itu sudah cocok. Berikutnya ada audiovisual. Audiovisual di sini contohnya menggunakan video, film, VCD dan seterusnya. Berikutnya ada menggunakan audio, misalkan menggunakan kaset, menggunakan radio. Ada juga menggunakan visual dengan menggunakan foto, gambar atau model-model lainnya. Berikutnya ada juga menggunakan multimedia, misalkan CD interaktif atau komputer base atau dengan jaringan internet. Inilah yang menjadi pertimbangan kita yang nantinya akan masukkan berdasarkan tadi luck-nya ataukah needs-nya ataukah want-nya anak-anak. Berikutnya, cakupan apa setelah tadi itu apa sih pengertian jenis-jenis bahan ajar itu apa? Sekarang muncul lagi pertanyaan mungkin apa sih sebenarnya cakupannya bahan ajar? Cakupan bahan ajar itu ada beberapa. Yang pertama judulnya, mata pelajarannya, SK, KD-nya, indikator dan tempat. Jadi kita tidak bisa keluar dalam konteks di sekolah itu SD, SMP, dan SMA tidak bisa keluar dari cakupan target kurikulum yang di dalamnya ada SK, KD, indikator atau tujuan pembelajarannya. Ya, namun kemudian yang bisa kita keluar itu adalah bagaimana bahan ajar ini bisa lebih memotivasi, lebih membuat siswa dan guru juga nyaman. Perlu saya tekankan bahwa tidak ada metode mengajar yang paling baik. Sebenarnya metode mengajar itu semuanya baik, tergantung dari situasi dengan kenyamanan setiap guru itu menyampaikan bahan ajar itu kepada siswanya. Apa tuh ada yang mengatakan, Pak, metode belajar fiskal respon ataukah dengan gesture dengan apa itu lebih baik, ataukah metode belajar ini lebih baik, selling way lebih baik, atau ke grammatical errornya lebih baik. Namun kemudian semuanya bagus tergantung dari kondisi, situasi serta kenyamanan dari gurunya ini menyampaikan materinya kepada siswa. Berikutnya cakupan bahan ajar itu juga terlihat pada petunjuk atau gurunya. Berikutnya tujuan yang akan dicapai, ada informasi-informasi pendukung, latihan-latihan nanti yang ada di dalamnya, petunjuk kerja dan sistem penilaiannya. Itu yang ada cakupannya. Dan kemudian
model ataukah contoh-contoh dari cakupan belajar ini, silakan bagaimana kreatif dengan inovatifnya masing-masing guru untuk menyusunnya berdasarkan tadi need analisis sekolah-sekolah sekarang ke depan. Sebelumnya. Ini untuk peta bahan ajar. Ini contohnya untuk mata pelajaran biologi. Peta bahan ajarnya misalkan dimulai dari SK-nya, misalkan SK-nya itu siswa mampu memahami hakikat biologi sebagai ilmu, menemukan objek dan ragam persoalan dari bla bla. KD-nya itu mempelajari ruang lingkup biologi, manfaatnya dan bahayanya. Namun kemudian materi atau judul bahan ajar yang bisa kita nanti kembangkan, pertama adalah objek biologi yang bagaimana. Berikutnya persoalan biologi yang bagaimana. Tingkat organisasi kehidupan bagaimana. Jadi dia tersistemik dan terstruktur. Untuk kemudian diharapkan anak-anak lebih enak nanti, lebih terukur. Di sama kemarin yang saya katakan, yang sampai kita kena penyakit asam urat, asal masuk tidak jelas kan, seperti itu Bapak Ibu ya, asam urat. Berikutnya permasalahan biologi, terakhir manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan. Itu contohnya. Mungkin jelas suara saya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke. Iya. Berikutnya, ini alur analisa penyusunan bahan ajar. Jadi seperti ini alurnya. Misalkan target kita adalah bahan ajarnya apakah berupa LKS, modul kaset dan lain sebagainya. Namun kemudian alur penyusunannya itu dimulai dari analisa standar kompetensinya dulu. Kita analisis standar kompetensinya bagaimana, misalkan berkomunikasi lisan dan tertulis menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam wacana interaksional dan atau monolog dan seterusnya. Kemudian setelah kita analisa standar kompetensinya, masuklah kita pada tahap berikutnya, kompetensi dasarnya. Misalkan ada kompetensi dasar 1.1, mendengarkan, memahami wacana transaksional dengan interpersonal, ringan dan atau monolog lisan, terutama berkenaan dengan wacana berbentuk report atau laporan. Setelahnya itu tahap berikutnya kita akan menganalisa indikatornya, misalkan mengidentifikasi kelompok kata sifat, mengidentifikasi dan sebagainya. Setelah itu kita masuk pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita analisa materi pembelajarannya, teks berbentuk report dengan adjective phrase misalkan. Setelah itu kita pada tahap last one, kita menganalisa kegiatan pembelajarannya. Misalkan mendiskusikan teks report yang didengarkan, mengidentifikasi adjective phrase-nya. Dan terakhir baru kita analisa bahan ajar yang kita akan gunakan. Seperti itu alurnya. Alur pertama standar kompetensinya, alur kedua adalah kompetensi dasarnya, baru indikatornya, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terakhir adalah bahan ajarnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu Pak ya? Beberapa tadi contoh bahan ajar ada tadi LKS. Rasa kalau seperti ini mungkin sudah biasa nih didapat Bapak Ibu. Misalnya LKS, yang mana sih nanti LKS? Kalau bahasa Inggrisnya student worksheet. Ada buku ada semacam lembaran-lembaran yang berisi tugas-tugasnya siswa yang harus dikerjakan oleh siswa. Itu LKS. Biasanya LKS itu langkah-langkah penulisannya itu dimulai dari analisa kurikulum sama tadi, SKKD-nya, indikatornya dan materinya, baru kita susun peta kebutuhannya, baru kita tentukan judulnya, baru kita tulis dan lalu menentukan alat penilaiannya pakai apa. Jadi sehingga mudah-mudahan ini connect dengan target kita kemarin. Target kita yang dimulai dari analisa kebutuhan, ini yang sementara saya jelaskan, bagaimana sih sebenarnya analisa kebutuhan pada perspektifnya di setiap jenjang, silabus dan lesson plan-nya. Berikutnya nanti dalam tatanan ini nanti kita masukkan hasil dari analisa ini pada konteks e-learning.
yang dimulai dari perencanaan kelas melalui LMS, berikutnya pada proses pembelajarannya, yang terakhir adalah pada proses assessment ataukah evaluation-nya. Jadi ada beberapa aplikasi untuk membantu kita lebih enteng lagi, lebih enak lagi untuk melakukan penilaian. Contohnya Anatev 4, Zip8, Google Form, Flickr, dan atau masih banyak lagi yang lain-lain. Nanti kita akan sharing bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tapi Pak Ade, Iya, silakan Pak. dari contoh penilaian asesmen, tadi itu ada SIPGRADE, ada Flickr. Apakah nanti itu kita praktekkan semua atau bagaimana? Mengingat kondisi sekarang, ya kita tahu sekarang kita tidak boleh kumpul-kumpul. Kalau saya sih maunya praktekkan. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti saya banyak waktu Bapak Ibu, artinya saya harapkan nanti, dan saya usahakan Pak, ini yang 4 ini yang salah kita akan praktikkan. Tetapi itu mungkin saya lakukan tutorial, lalu kita share bersama dan latihan sendiri di rumah, dan kita untuk penguatannya kita chatting nanti kan. Apakah melalui forum begini kita buat meeting tersendiri ataukah melalui forum IWA. Ini target kita, kalaupun nanti masih ada tambahan nanti lebih bagus lagi Pak. Kan lebih enak aja mungkin kalau menonton Pak ya. Pak Bu ya. Kalau menonton. Maunya sih praktek langsung. Ya lebih bagus, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah dicabut itu status kumpul-kumpul. Tapi kalau misalkan dengan keterpaksaan dan keterbatasan yang ada, ya mau tidak mau kita cari yang lebih memudahkan Bapak Ibu nanti ke depannya. Apakah tutorial, misalkan saya coba buat semudah mungkin supaya kita sama-sama bisa paham. Setelahnya itu nanti kita follow up dengan video call seperti ini dan melalui grup yang ada, kan di grupnya saya kira sudah aktif semua Pak ya. Iya. Seperti itu. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu. Yang jelasnya nanti kita akan sharing banyak nanti insya Allah ini. Ada 3 penguatan kita. Ada kita buat LMS-nya. Berikutnya kita buat proses pembelajarannya atau penyampaiannya. Yang ketiga adalah asesmennya. Supaya saya buatkan begini kemarin, supaya lebih terstruktur dan tersistemik alur mata kuliah kita. Siap. Iya. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang lain yang kita ingin. Saya komen saja Pak. Iya, silakan Pak Aris ya. Kalau saya lihat ini yang pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti ke depannya ini, kalau mampu kita kuasai ini, kayaknya kita jadi guru hebat ini. Insya Allah Pak, aman. Amin. Jadi intinya saya berusaha untuk menyampaikan semudah mungkin, baik bahasa yang saya gunakan dengan juga pendekatan media yang saya gunakan, supaya bagaimana minimal pertama menyemangati Bapak Ibu lebih kreatif dan inovatif lagi untuk menyediakan bahan ajar kepada anak-anak ke depannya Pak. Ya. Memang cuma saya lihat penerimaan kemampuan IT kita beda-beda Pak. Kalau kayak pasien mungkin dia nanti agak cepat. Jadi saya kalau ada beberapa teman, 1-2 orang teman yang sudah kuasai nanti bisa lagi di. Ya. Kalau corona bisa dipermantap lagi nanti. Betul. Kita ketemu langsung. Dengan sistem tutor sebaya Pak lebih enak. Ya. Intinya beda lah Pak, beda Pak rasanya kalau kita secara dunia maya dengan secara langsung. Maunya secara langsung terus. Artinya, Eko misalkan Danie, beda memang model Danie Pak. misalkan suami istrinya satu di dunia lain, satu di sini. Ini istilahnya Pak, ini mudah nih walaupun ini dunia nyata tapi ini Pak. Pasien nali itu nak kena Pak.
Ya kan ahlinya tuh si IT Pak. Jadi kurang lebih ada tuh caranya dia. Gimana Pak Zainal? Nastabi dong. Tapi Pak itu tadi yang materi tentang Bang Ajar dan yang bahasa Inggris itu ada nggak materinya di psikologi atau? Sementara saya Pak, nanti saya upload Pak Dian. Nanti siapkan tadi mani juga saya susun Pak. Karena sehari yang berapa hari ini saya susun yang yang materi yang kemarin itu yang persiapan untuk konferensi itu. Materi itu. Iya. Nanti saya upload di Pak. Di psikologi untuk memudahkan juga nanti saya kirim juga di WA-nya. Iya. Masih ada mungkin Pak. Jadi mudah-mudahan nantinya siapa tahu ada yang materi yang mungkin kurang dipahami atau mungkin cara penjelasannya saya yang susah untuk cara penyampaiannya di info saja Pak. Mudah-mudahan mudah aja mungkin cara penyampaiannya ditangkap Pak ya. Iya Pak. Iya silakan Ibu Kartina siapa? Bu Fitri. Jum. Oke Ibu Jum. Terima kasih Pak, menarik. Iya. Tadi banyak-banyak menyinggung tentang menggunakan bahasa Inggris. Iya. Kemudian saya Pak. Iya. Tadi saya penyusunan bahan aja itu terkadang grammar Iya. ada akan tidak boleh lagi itu dimunculkan. Betul. Nah, saya Pak bagaimana kita ada salah buruk karena mau tidak mau dengan grammar penting. Ya, memang itu dasarnya, landasan memang. Oke, saya tangkap Bu. Iya. Oke. Iya. Oh iya. Oke, tangkap Ibu Jumi untuk bahasa Inggris. Iya. Iya. Pengalaman memang di dalam komponen bahasa ada beberapa elemen yang tidak boleh, artinya ada beberapa elemen yang menjadi core kita dan itu menjadi dasar untuk penguasaan bahasanya. Yang pertama itu adalah penguasaan vocabulary pasti. Artinya penguasaan vocabulary-nya di sini orang katakan kalau tidak ada kosakata yang kita kuasai atau tahu atau mengerti, bagaimana caranya kita berkomunikasi. Itu pertama kosakatanya. Yang kedua adalah grammarnya. Sudah ada lagi kosakata, namun kemudian pasti orang bingung bagaimana caranya mengetahui konteks waktunya. Karena salah satu fungsi dari grammar itu adalah untuk mengetahui konteks waktu pada saat kita berkomunikasi. Misalnya di bahasa Inggris ada misalkan grammar tentang simple present tense, simple past tense, ataukah future. Jadi kalau misalkan tidak ada penguasaan grammar, mau tidak mau orang akan bingung. Ini pada konteks dulu kah, sekarang kah, sedang dilaksanakan kah, ataukah akan datang. Namun kemudian hal ini dari pengalaman dan hasil observasi yang ada itu membuat anak-anak jenuh. Terlebih kalau ada kursus-kursus. Nah, sekarang momok juga kalau kita kursus pasti level pertama simple present tense ini dengan rumusnya subjek plus ini, bosan orang pasti orang lari, Bu. Sehingga dengan adanya ini tadi need analysis, setelah kita mengetahuinya, maka kedua komponen ini tadi contohnya misalkan grammarnya ataukah vocabulary-nya kita ramu ke dalam sebuah media yang memperkuat 4 skill-nya. Pertama misalkan pada konteks menulis, mau tidak mau menuliskan pasti bersinggungan dengan grammar juga pasti. Berikutnya vocabulary-nya, maka kita cari coba cara-cara yang bagaimana pada saat kita menulis masuk juga di situ penjelasan tentang pengenalan grammarnya pada konteks teksnya. Begitu juga pada skill membaca
berbicara dan listeningnya. Seperti itu mungkin, Bu. Jadi memang di sekolah itu sudah tidak ada lagi terkhusus. Dan atau di kurikulum tahun berapa itu yang sudah berubah, yang pembelajaran bahasa sudah berbasis teks. Jadi bukan lagi pada berbasis skill ataukah soft skillnya. Jadi dulu kalau saya tidak salah ingat masih ada bahkan itu pronunciation. Ada poin tersendiri pembelajaran khusus untuk pronunciation, cara pengucapan untuk di pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, mungkin ada Bapak dan Ibu yang lain lagi kita sharing-sharing sama. Iya, Bu. Kalau untuk contoh materi-materi bahasa Inggris ini nanti bisa share. Di samping nanti kita akan cari-cari juga bagaimana sih sebenarnya cari materi-materi bahasa Inggris kalau Ibu Jum mengajar bahasa Inggris ya, Bu? Iya, Pak. Misalkan kemarin kalau cari buku kan sudah mudah, Bu ya. Cari buku misalkan yang versi Inggris, kita buka saja misalkan di Genlib. Di sini, kalau kita mau cari buku di Genlib ini banyak. Misalkan Ibu mau cari buku grammar, kita tulis saja English grammar. Tapi di sini kita mengajar grammar, tetapi ada yang berbasis gambar, ada yang berbasis audio. Sudah banyak sekali, Bu. Ini Genlib gratis, grammar. Ya. Ini sudah banyak sekali. Banyak sekali ini ada. Dan misalkan tentang ada English grammar, banyak sekali ribuan buku tentang English grammar. Misalkan ini bisa juga sekarang kita memakai sosial media Facebook. Mungkin lihat Facebook, kita tinggal gabung di beberapa grup. Mungkin kalau khusus untuk bahasa Inggris Bapak Ibu ya, ada misalkan kayak grup misalkan English from zero atau apa misalkan, coba saya cari English resource, misalkan ini resource for English teacher. Seperti ini. Ini kan banyak materi-materi yang orang-orang pakar-pakar juga dari luar negeri itu yang sudah share. Itu sudah berdasarkan beberapa hasil penelitian dan dia sudah kembangkan dan sudah share secara gratis untuk memudahkan kita lagi mengajar berdasarkan kebutuhan dari kurikulum yang kita lakukan di sekolah. Misalkan tadi ini resource for English teacher. Kalau Ibu Jum punya Facebook bisa gabung di sini. Tinggal klik saja ini resource for English teacher Ibu. Atau Bapak Ibu juga yang ada anaknya, keponakannya mungkin yang belajar bahasa Inggris lebih mudah di sini. Ini tinggal kita cari materi-materi yang cocok di sini. Misalkan ini ada banyak sih, ada majalah-majalah mungkin kita biasanya pakai buku-buku teks di buku yang ada dari Erlangga dari mana. Mungkin tuh tiap tahun itu saya terus paling berubah gambarnya atau apanya, bisa kita yang lebih update lagi dengan menggunakan mungkin majalah-majalah yang berbasis bahasa Inggris. Ini yang update Februari. Ada juga yang berbasis video juga ada juga berbasis spelling counter. Misalkan ini tentang pembelajaran phrase verb menggunakan komik Garfield. Ini kan anak-anak lebih enak kalau pakai ini. Coba kita lihat. Ini pakai begini kan lebih enak. Mungkin pakai Garfield, mungkin pakai tinggal kita klik dan ini terdownload Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Berikut juga bisa kita lagi pakai misalkan ini ya, lagi update lagi virus corona. Ini ada di YouTube, tetapi dia berbentuk kartun. Ini kartunnya lebih memudahkan lagi penyampaian karena ini berbahasa Inggris. Lebih mudah lagi penyampaiannya, mungkin anak-anak lebih pahami dan ada pembelajaran pronunciation, ada pembelajaran kosakata, ada pembelajaran grammar juga di dalamnya. Karena anak lebih tertarik juga. Secara tidak langsung kita mengajarkan konteksnya seperti ini, namun ada ikut juga grammarnya, vocabulary-nya dan kosakatanya. Ada juga misalkan seperti ini. Ada worksheet, Bu. Ini worksheet ini dari Oxford. Ini tinggal kita klik, contohnya misalkan ini
Ini gratis Bu ya. Jadi saya ulangi, silakan gabung di Resources for English Teacher. Ini tinggal kita klik saja ini Bu. Ini worksheet untuk anak SD, anak SD cocok ini Bu. Kita klik saja ini. Coba kita lihat contohnya, saya klik. Ini tinggal kita, ini ada banyak. Saya download. Ini ada 14 KB. Ini mudah. Ini tinggal kita download worksheetnya. Coba download. Tinggal kita siap. Ini mudah sekali. Jadi ini preparing atau saya download sebentar. Ini mungkin jelas Pak ya, Bu ya? Jelas Pak, jelas. Iya. Anak-anak lebih ini sederhana, tetapi ini luar biasa kalau kita coba bawa ke anak-anak ini, baru kita ada gambarnya, ada contohnya seperti ini, ada kalender, belajar kalender. Mungkin lebih enjoyable, lebih termotivasi lagi anak-anak. Misalkan ini sederhana mungkin. Ini tentang pembelajaran bahasa Inggris, tentang complete and match. Dari gambar ini kira-kira apa yang dia lakukan. Ini lebih menarik ini daripada buku teks mungkin yang ada. Ini buku teks dari luar negeri Bu ya, dari Oxford, langsung dari Oxford Press. Seperti itu. Nah, ini mungkin artinya saya dapat kemarin juga info dari waktu saya dari Amerika kemarin. Jika saya kita share. Nah, ini lebih enak. Nah, ini lebih enak kalau dilihat tampilannya, gambarnya lebih menyenangkan, lebih tertarik juga. Jadi anak-anak. Jadi ini worksheet ini berdasarkan task based language learning. Jadi ini pembelajaran bahasa dengan melalui latihan-latihan. Tapi latihan-latihan ini berdasarkan kebutuhan hasil penelitian sebelumnya. Anak-anak lebih suka menggunakan gambar, menggunakan begini. Nah, inilah yang kita tuangkan ke dalam latihan. Seperti itu Bapak Ibu. Kamu ya? Mudah-mudahan bisa bergabung Pak. Oh siap. Siap. Ini namanya Bu ya. Saya coba sebentar. Ya, ini namanya. Resource for English Teacher. Ini kita lihat saja, kita cari di laman search-nya Facebook-nya Ibu, Bapak Ibu. Ini Resources for English Teacher. Ini yang saya blog Bu ya ini. Nah, setelah itu di Facebook nanti akan ada muncul nanti itu yang gambar seperti ini. Begini modelnya ini, ada tampilan desktopnya seperti ini. Langsung yang adminnya itu ini Pak Profesor Kleber de Sousa Becerra. Nah, ini tinggal kita klik, itu langsung muncul lah ini. Itu kita free download itu Bu. Gratis kita download. Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Jelas Bu ya, Pak ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita sharing sama-sama, bisa memperkaya lagi hasanah ilmu pengetahuan kita sama-sama dengan target kita. Kalau saya biasa mengajar itu Ibu, sering katakan sama teman-teman juga, ajarkanlah yang pertama konteks kalau kita mengajar, ajarkanlah kepada anak-anak kita bagaimana caranya menjadi beruntung. Itu yang sering. Jadi bukan bagaimana caranya menjadi pintar, itu yang pintar itu tahap nomor 2 mami itu yang pintar. Namun konteks pertama itu adalah ajarkan anak-anak untuk bagaimana dia menjadi beruntung. Yang pertama. Yang kedua, ajarkan dia bagaimana dia menjadi enak, dia cintai itu buku. Dengan cara tadi seperti ini. Baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa close. Karena saya lihat sudah pas 1 jam, mungkin sudah panas di telinganya Bapak Ibu. Oke. Zainal direkam Pak Zainal? Iya, merekam. Oh iya. Oke, siap Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan di hari Rabu, karena saya target kita lebih intens. Kalau lebih intens itu kayaknya tidak dilupa-lupa, kembali lagi sehingga bisa kita rewind dan insya Allah kita bisa ingat, remember it forever. Mudah-mudahan nanti ke depannya, karena saya targetnya dalam mata kuliah saya ini kita bisa ada outputnya. Jadi tidak hanya bahwasannya output saya itu adalah ujiannya, karena rata-rata saya lihat outputnya itu ujian, namun kemudian saya ada tugas terapan yang kemudian ini bisa langsung bisa kita rasakan kepada siswa dan sekolah Bapak Ibu sekalian.
Demikian, Fastabul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.